Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini juga merupakan Hari Ibu. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang 2 sosok perempuan, Bunda Maria dan Elisabet. 2 sosok perempuan dalam Injil tadi layak menjadi panutan para kaum ibu. 2 perempuan itu, Maria dan Elisabet, adalah sosok perempuan yang ideal. Sifat dan sikap Bunda Maria dan Elisabet yang baik kita teladani di antaranya kerendahan hati dan kesetiaannya. Betapa bahagianya Elisabet yang sedang mengandung mendapatkan kunjungan Maria. Bacaan Injil hari-hari yang lalu mengisahkan kunjungan malaikat kepada Bunda Maria. Malaikat memberitahukan kepada Maria yang akan mengandung dari Roh Kudus. Maka momen perjumpaan itu adalah pertemuan antara 2 perempuan yang sama-sama sedang mengandung. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap pasangan suami istri mengharapkan kelahiran anak dalam keluarga mereka. Ketika seorang anak lahir, seluruh anggota keluarga bersukacita dan diliputi pengharapan. Mereka berharap akan masa depan yang baik bagi anak tersebut. Mereka berharap anak itu menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Pengharapan yang sama ada pada keluarga Zakaria. Elisabet mengandung anaknya dalam usia yang tidak muda lagi. Namun berkat kuasa Allah, semua itu bisa terjadi. Zakaria dan Elisabet bersukacita atas kehadiran bayi dalam kandungan Elisabet. Kegembiraan Zakaria dan Elisabet tentu sangatlah luar biasa.
nama Yohanes yang berarti Allah merahmati, sudah menggambarkan masa depan anak mereka. Bayi dalam kandungan Elizabeth itu akan menjadi sosok yang mengagumkan. Penginjil Lukas menegaskan dengan pernyataan, tangan Tuhan menyertai dia. Kehadiran anak dalam keluarga adalah rahmat kegembiraan sekaligus pengharapan bagi suami istri. Oleh sebab itu, saudara-saudari, para pasangan suami istri, janganlah merasa repot dengan keberadaan anak-anak di dalam keluarga. Di balik kerepotan itu sesungguhnya ada kenikmatan dan kepuasan yang luar biasa yang para suami istri tidak merasa rugi. Saudara-saudariku yang terkasih, saat kursus persiapan baptis bayi, pastor meminta para pasangan suami istri ini menceritakan pengalamannya membawa atau mengajak anak mereka ke gereja. Sepasang suami istri menceritakan bahwa mereka tidak pernah membawa atau mengajak anak-anaknya ke gereja pada hari Minggu. Anak-anak mereka tinggal di rumah bersama babysitter. Alasan mereka repot. Di gereja mereka tidak bisa tenang, mengganggu konsentrasi umat yang lain. Pastor pun bertanya, mana lebih repot? Bapak ibu mempunyai anak atau tidak mempunyai anak? Tidak satu pun pastri yang menjawab. Menurut pastor itu yang lebih repot adalah suami istri yang tidak mempunyai anak. Mengapa demikian? Karena mereka akan berusaha dan menempuh berbagai cara supaya mempunyai anak. Tidak peduli banyaknya uang dan biaya yang dikeluarkan untuk membeli obat atau ramuan, biaya konsultasi dan biaya perjalanan untuk mencari orang pintar, baik tenaga medis atau paranormal. Entah dekat maupun jauh, mereka datang untuk berkonsultasi. Akhirnya, banyak upaya gagal. Mereka menempuh cara bayi tabung dengan biaya hingga puluhan juta rupiah. Para umat, suami istri yang terkasih, jangan pernah merasa repot mengurus anak. Melalui seorang anak, Allah hendak mencurahkan rahmat-Nya bagi keluarga. Maka keluarga memiliki peran besar untuk berbuat berkat Allah itu. Sungguh menjadi rahmat bagi keluarga. Dan untuk membuat rahmat berkat Allah itu sungguh menjadi nyata di dalam keluarga. Keluarga yang penuh kasih dan terbuka pada sabda dan kuasa Allah, memberi ruang tumbuh kembang yang sehat bagi anak, sehingga kelak sungguh menjadi penyalur rahmat. Saudaraku yang terkasih, kelahiran anak adalah bukti karya kasih Allah bagi keluarga. Suami istri menjadi mitra Allah dalam menjalankan karya penyelamatannya. Misteri kasih itu perlu disambut dengan sukacita untuk menuntun anak agar ia menjadi pembawa rahmat Allah bagi keluarga dan semua orang. Allah Bapa kami, semoga keluarga-keluarga Katolik sungguh menjadi tempat tumbuhnya iman dan panggilan dalam gereja. Semoga anak-anak Katolik tumbuh menjadi pribadi dengan iman yang kuat. Mereka memenuhi harapan orang tuanya. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.